saya akan menjelaskan tentang pengertian metabolisme. Pengertian metabolisme adalah reaksi-reaksi kimiawi yang terjadi pada sel tubuh untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi ataupun yang memerlukan energi. Metabolisme ini terjadi dalam dua tahap, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sedangkan anabolisme merupakan penyusunan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, sekarang kita akan membahas tentang enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia. Pertama, kita akan membahas tentang komponen enzim. Jadi, enzim itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah apoenzim, dan yang kedua adalah gugus prostetik. Nah, apoenzim ini yang protein. Kalau gugus prostetik ini itu yang non protein. Gugus prostetik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Nah, contohnya kofaktor ini adalah ion mineral, contohnya kalsium. Nah, yang kedua yang koenzim ini itu contohnya adalah vitamin. Vitamin contohnya vitamin B1 tiamin, itu contoh vitamin. Itu koenzim vitamin, kofaktor itu ion mineral. Itu adalah contoh dari komponen enzim gugus prostetik yang non protein. Kalau yang tadi pertama tadi enzim itu komponen pertamanya itu apa enzim. Nah, jadi enzim itu kita ingat enzim itu ada dua komponennya, apoenzim dan gugus prostetik, protein dan non protein. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat enzim. Yang pertama adalah sebelumnya sifat-sifat enzim itu ada 4. Yang pertama adalah sebagai protein. Seperti yang kita tahu tadi kan, komponen enzim ada 2. Yang pertama itu apoenzim, protein. Nah, protein ini kalau dia berada di dalam suhu yang tinggi, dia akan mengalami kerusakan atau akan rusak, atau bisa disebut dengan denaturasi. Jadi, suhu yang tinggi akan menyebabkan protein itu akan hancur atau akan rusak. Makanya sebagai sifat enzim, sebagai protein itu salah satu sifat enzim. Nah, yang kedua adalah enzim bekerja secara spesifik. Apa maksud dari bekerja secara spesifik? Nah, bekerja secara spesifik itu artinya adalah enzim hanya bekerja di substrat tertentu. Tidak semua substrat, tapi hanya substrat-substrat tertentu. Nah, yang ketiga adalah biokatalisator. Biokatalisator itu tentang apa? Biokatalisator adalah sebagai katalis yang akan mempercepat terjadinya reaksi kimia dengan cara apa? Dengan cara menaikkan energi aktivasi. Jadi sifat enzim yang ketiga adalah sebagai biokatalisator. Nah, yang keempat adalah enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim ini kan tidak ikut bereaksi kan, jadi dia itu dapat dipakai berulang-ulang. Selama dia tidak rusak, dia masih bisa dipakai berulang-ulang. Jadi dia tidak diperlukan dalam jumlah yang banyak, dia hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Jadi itu saja sifat-sifat enzim, hanya 4. Yang pertama adalah sebagai protein, yang kedua sebagai bekerja secara spesifik, yang ketiga adalah sebagai biokatalisator, dan yang keempat adalah diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Itu saya 4, hanya 4. Nah, yang ketiga kita masuk ke materi selanjutnya, itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi enzim atau mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Seperti yang tahu tadi, yang protein ini kalau suhu tinggi dia akan rusak atau mengalami denaturasi, makanya suhu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang kedua adalah pH atau derajat keasaman. Jadi enzim ini dia bisa bekerja di pH asam, dia juga bisa bekerja di pH basa. Yang ketiga adalah inhibitor. Apa itu inhibitor? Inhibitor itu adalah penghalang kerja enzim. Yang keempat adalah aktivator. Kalau tadi inhibitor penghalang kerja, aktivator tuh yang mengaktifkan. Berarti dia yang mengaktifkan enzim begitu. Yang kelima adalah konsentrasi enzim.
Dan yang keenam adalah konsentrasi substrat. Jadi hanya ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Jadi suhu, pH atau derajat keasaman, inhibitor, aktivator, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Katabolisme karbohidrat ini merupakan proses pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, proses ini terjadi dalam sel sehingga disebut respirasi sel. Nah, karbohidrat untuk respirasi sel berupa gula heksosa yaitu glukosa. Jadi glukosa ini akan dioksidasi untuk menghasilkan energi secara bertingkat melalui serangkaian reaksi yang disebut respirasi aerob. Namun, jika persediaan O2 di dalam sel tubuh kurang mencukupi, maka akan terjadi respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa respirasi aerob ini membutuhkan atau melibatkan penggunaan oksigen. Reaksi kimia pada respirasi aerob dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarbosilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat rantai transport. Yang pertama glikolisis. Nah, glikolisis ini merupakan proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat yang terjadi di sitosol. Terdapat 10 tahapan yang terjadi pada glikolisis. Yaitu yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah enzim heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini ATP pertama kali digunakan. Yang kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan adalah enzim fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Nah, di sini tahapan penggunaan ATP yang kedua terjadi. Nah, yang keempat, enzim aldonase memecah molekul fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu DHAP dan G3P. Yang kelima, terjadi konversi antara DHAP dan G3P, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Yang keenam, G3P akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu enzim triose, fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu reaksi yang pertama, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Reaksi yang kedua, dengan menggunakan energi 2-fosfat, akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfogliserat. Yang ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP, sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan di sini adalah enzim fosfogliserat kinase. Tahap yang ke-8, 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat maltase. Tahap yang ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan enzim enolase. Nah, pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang ke-10, fosfoenol pirufat akan diubah menjadi 2 pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah dari ADP.
Nah, hasil dari glikolisis ini adalah 2 sampirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Yang kedua, dekarbosilasi oksidatif atau DO. Nah, DO ini merupakan tahap penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Proses ini terjadi dalam matriks mitokondria. Molekul pirufat yang dihasilkan oleh glikolisis memiliki karbon 3. Namun, pirufat ini akan kehilangan satu karbonnya sehingga membentuk 2 karbon yang dinamakan dengan senyawa asetil. Nah, karbon yang hilang ini akan membentuk karbon dioksida dan akan meninggalkan sel sebagai output dari proses DO ini. Ketika terbentuk CO2, berarti ada ikatan yang diputus antara karbon nomor 2 dan karbon nomor 3. Ketika ada pemutusan ikatan, berarti ada elektron berenergi tinggi yang dilepaskan juga. Nah, jadi elektron ini akan ditangkap oleh NAD sehingga membentuk NADH menjadi ATP pada tahap transport elektron. Nah, asetil membutuhkan tanda pengenal untuk masuk ke mitokondria. Tanda pengenalnya yaitu koenzim A atau CoA. Selanjutnya, koenzim A ini akan terikat pada molekul asetil hingga membentuk asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini yang akan diterima oleh mitokondria dan masuk ke dalam 2 mitokondria tanpa ada penolakan. Nah, akan sampai di bagian matriks. Di dalam matriks, CoA akan meninggalkan asetil dan selanjutnya akan membentuk asetil kembali. Hasil dari dekarbosilasi oksidatif atau DO ini adalah 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil-CoA. Yang ketiga, siklus Krebs. Nah, kenapa disebut siklus Krebs? Karena sebagai bentuk penghargaan terhadap Hans Krebs yang merupakan penemu dari siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari dekarbosilasi oksidatif atau DO akan mengalami kondensasi bersama dengan asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugos asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat. Karena sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, maka siklus ini dikenal dengan siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat, CoA akan dilepaskan hingga sitrat tidak memiliki koenzim A lagi. Nah, enzim yang berperan di sini adalah enzim sitrat sintase. Tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air dan juga terjadi proses penambahan molekul air. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini oleh enzim akonitase. Tahapan yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah jadi akletoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, yang berarti ada elektron yang dilepas. Nah, elektron yang dilepas ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini juga terjadi proses pengeramangan karbon berjumlah 1 karbon, akan membentuk CO2. Enzim yang berperan di sini adalah enzim isositrat dehidrogenase. Tahapan yang keempat, alfa ketoglutarat yang masih memiliki 5 karbon akan diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon. Pelepasan 1 karbon akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi perubahan dari alfa ketoglutarat jadi suksinil-CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini, sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil-CoA.
Enzim yang berperan di sini adalah enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahapan yang kelima, suksinil CoA yang memiliki 4 karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon juga. Nah, pada tahap ini tidak ada terjadi pengurangan atom karbon, namun terjadi beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik atau PI yang akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan IDP membentuk DTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk DTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP, baik GTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan di sini adalah enzim suksinil CoA sintase. Nah, tahapan yang ke-6, suksinat yang memiliki 4 karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh NAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah enzim suksinat dehidrogenase. Tahapan yang ke-7, terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Nah, enzim yang berperan di sini adalah enzim fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O. Tahapan yang ke-8, malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan di sini adalah enzim malat dehidrogenase. Nah, jadi dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali dan 1 ATP. Karena pada dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil CoA, maka siklus Krebs menghasilkan 2 FADH 2 kali, 6 NADH dan 2 ATP. Yang keempat, rantai transfer elektron. Rantai transfer elektron adalah proses produksi ATP dari NADH dan FADH 2 yang dihasilkan dari glikolisis, dekarbosilasi oksidatif atau DO, dan siklus Krebs. Nah, proses ini terjadi di bagian mitokondria, membran dalam mitokondria atau yang disebut kristal. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, kompleks protein pertama, koenzim Q, kompleks protein ketiga, kompleks protein keempat, sitokrom C, ATP sintase, dan kompleks protein kedua. Jadi yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP. Proses yang terjadi ini diawali dari NADH yang diraikan menjadi NAD+. Yang membuat elektron hasil dari reaksi ini akan masuk ke dalam kompleks protein 1, lalu dikirim ke ubiquinon. Saat elektron melewati kompleks protein 1, hal ini akan memicu dipompanya H+, keluar menuju ruang antar membran. Elektron dari ubiquinon dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Kemudian sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria. Nah, ini dibawa melalui kompleks protein keempat. Nah, saat elektron melewati kompleks protein keempat, ini juga akan mengeluarkan 1 atom hidrogen lagi menuju ruang antar membran. Kemudian elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian akan berikatan dengan 2 ion H+, membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan.
Karena terdapat 3H+ yang masuk ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP pada akhirnya tiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Yang kedua, pengubahan Fa2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Setelah ke kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon, dan ubiquinon elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu ion hidrogen berikutnya. Elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, akan dikeluarkan juga satu atom hidrogen. Selanjutnya, elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+, membentuk H2O. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi hasil dari perubahan setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Proses transport terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen yang merupakan aseptor elektron terakhir, sedangkan proses pembentukan ATP dinamakan dengan kemiosmosis. Nah, jadi jumlah total ATP semuanya pada respirasi aerob itu 4 ditambah 34 sama dengan 38 ATP. 4 ATP ini dari 2 ATP-nya dari glikolisis, 2 ATP-nya lagi dari siklus Krebs. Sedangkan 34 ini dari rantai transport elektron, sehingga menjadi 38 ATP. Nah, dengan keterangan 1 NADH itu sama dengan 3 ATP dan 1 FADH2 itu sama dengan 2 ATP. Halo teman-teman dan mem. Di sini saya akan membahas tentang respirasi anaerob. Namun sebelum kita masuk ke fermentasi alkohol, kita akan membahas tentang pengertian respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah suatu proses pembebasan energi yang disimpan dalam bahan bakar organik, misalnya karbohidrat, melalui serangkaian reaksi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini terdiri atas 2 tahapan, yaitu glikolisis dan transport elektron, dan berdasarkan produk jenis fermentasi yang umum, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Ayo kita simak penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang fermentasi alkohol dan juga kita akan membahas mekanismenya. Yang pertama, pengertiannya. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol dilakukan oleh bakteri anaerob dan ragi. Fermentasi alkohol dapat terjadi pada proses pembuatan tapai. Jamur yang melakukan fermentasi contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan tapai. Dalam pembuatan tapai, wadah harus ditutup rapat agar tidak ada oksigen sehingga jamur dapat melakukan respirasi anaerob secara sempurna. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang mekanismenya. Nah, proses fermentasi alkohol ini prosesnya menghasilkan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Nah, kita masuk ke tahapannya. Tahapan yang pertama itu dimulai dengan glikolisis, di mana satu molekul glukosa akan dioksidasi melalui 10 tahapan yang telah kita pelajari untuk menghasilkan 2-asam pirufat dan 2 molekul ATP serta 2 NADH. 2-asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan 2-asetidehid. Perubahan 2-asam pirufat menjadi 2-asetidehid memicu pelepasan 2 karbon dioksida. Kemudian di tahap terakhir 2-asetidehid akan mengikat ion hidrogen yang berasal dari penguraian NADH membentuk etanol atau alkohol.
NAD+, hasil penguraian dari NADH akan digunakan kembali untuk proses glikolisis selanjutnya, sehingga hasil dari fermentasi alkohol adalah 2 etanol, 2 ATP, dan juga 2 CO2. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang fermentasi asam laktat. Kita akan membahas pengertiannya dan juga mekanismenya. Pengertiannya, fermentasi asam laktat terjadi pada sel otot hewan dan manusia ketika kekurangan oksigen. Hal ini terjadi jika katabolisme gula untuk membentuk ATP melebihi pasokan oksigen dalam darah. Eritrosit bersifat anaerob dan menghasilkan asam laktat karena tidak memiliki mitokondria. Fermentasi asam laktat juga dilakukan oleh jamur atau bakteri yang sering digunakan dalam pembuatan keju dan yogurt, misalnya Streptococcus sp. Nah, kita akan masuk ke mekanismenya. Tahap pertama fermentasi asam laktat juga dimulai dengan glikolisis, tetapi kali ini piruvat yang akan dihasilkan tidak akan mengalami dekarbosilasi oksidatif, melainkan akan mengalami reduksi, di mana piruvat akan mengikat ion hidrogen yang berasal dari penguraian NADH membentuk asam laktat berjumlah 2. Selain itu, pada tahap ini juga tidak terjadi pelepasan CO2. Nah, kemudian NAD+, hasil penguraian dari NADH akan dikembalikan untuk proses glikolisis selanjutnya. Hasilnya adalah 2 asam laktat dan 2 ATP. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kita akan masuk pada anabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi. Nah, contoh-contoh anabolisme itu salah satunya adalah fotosintesis. Fotosintesis itu terjadi di organel sel yang disebut kloroplas. Kloroplas itu terdapat pada daun-daun tumbuhan. Nah, kloroplas itu memiliki membran merangkap, yaitu membran dalam, membran luar, dan memiliki cairan yang disebut storma. Storma ini digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis dan ada tilakoid. Nah, beberapa tumbukan tilakoid itu biasa disebut dengan grana. Nah, fotosintesis ada 2 tahap, yaitu reaksi terang yang membutuhkan cahaya dan reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya. Nah, kita akan masuk pada reaksi terang. Reaksi terang itu butuh cahaya untuk menghasilkan energi kimia yaitu ATP dan NADPH2. Fotosistem juga ada 2 macam, yaitu fotosistem 1 P700 dan fotosistem 2 P680. Nah, ada juga 2 macam aliran elektron atau fotofosforilasi, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Kita akan masuk pada fotofosforilasi non-siklik. Dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya, energi tersebut ditangkap untuk memecahkan molekul air. Elektron yang dilepaskan diteruskan menuju asektor primer, kemudian dilanjutkan ke sistem transport elektron, seperti plastoguinon, kompleks sitokrom, plastosianin. Nah, proses ini menghasilkan ATP. Elektron tersebut akan diterima pada fotosistem 1. Saat yang bersamaan, fotosistem 1 menyerap cahaya dan juga melepaskan elektron. Nah, elektron tersebut diteruskan menuju asektor elektron ke sistem transport elektron ferredoxin yang ditangkap oleh NADP+. Nah, ion H+, hasil fotolisis kemudian diikat oleh NADP+, membentuk NADPH2. Nah, fotofosforilasi non-siklik menghasilkan ATP, NADPH2, dan O2. Fotofosforilasi siklis ciri khasnya elektron dilepaskan dari fotosistem 1 pada akhirnya akan kembali pada fotosistem 1. Jadi ketika fotosistem 1 akan menerima cahaya, maka elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh asektor elektron, kemudian dilanjutkan ke kompleks sitokrom, plastosianin, dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Setiap elektron tereksitasi akan menghasilkan ATP. Jadi hasil jalur elektron siklis hanya ATP saja. Jalur ini terjadi pada saat konsentrasi NADPH2 sudah maksimum. Nah,
Kalau semisalnya ada reaksi terang, sudah pasti ada reaksi gelap dong. Nah, apa sih itu reaksi gelap? Nah, reaksi gelap adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Nah, reaksi gelap ini juga biasanya dikenal dengan siklus Calvin. Kenapa namanya siklus Calvin? Karena dikemukakan pada tahun 1961 oleh Dr. Melvin Calvin dan Andre Benson sehingga disebut dengan siklus Calvin. Nah, reaksi gelap ini tuh terjadi di stroma. Nah, zat yang diperlukan dalam reaksi gelap yaitu CO2, ATP, dan NADPH. Nah, hasil akhir dari reaksi gelap adalah gliserdehida 3-fosfat, ADP, dan NADP. Dalam mekanisme siklus Calvin ini itu ada terdiri atas 3 fase, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi RUBP. Tahap yang pertama yaitu fiksasi 3CO2 yang berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa bifosfat atau yang disingkat dengan RUBP. Enzim yang digunakan adalah Rubisco yang menghasilkan 6 carbon intermediate yang berjumlah 3. Kemudian senyawa ini akan membentuk senyawa 3-fosfogliserat sebanyak 6 buah. Yang kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfatgliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 bifosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau yang dikenal dengan G3P. Dalam mengubah 1,3 bifosfogliserat ke 6 gliseraldehid 3-fosfat dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP+. Dan pada tahap ini fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P. Tapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya. Sedangkan 5 sisanya digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dari siklus ini adalah regenerasi RUBP. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah ribulosa bifosfat atau RUBP. Kembali melalui sebuah reaksi melibatkan 3 fosfat ATP sebanyak 3 buah. Sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Calvin membutuhkan total 9 ATP dan 6 NADPH. Terima kasih.